Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kemarin telah membahas mengenai zat aditif dan zat adiktif. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Namun sebelumnya, mari kita mulai dulu pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke. Setelah kemarin kita mempelajari mengenai zat aditif dan zat adiktif, nah, kita sekarang mempelajari nih bagaimana dampaknya ketika kita atau jangan sampai ya ketika seseorang itu menggunakan zat adiktif bagi kesehatan ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa zat adiktif itu salah satu diantaranya adalah narkoba. Kenapa Ustadz katakan narkoba? Karena narkoba adalah salah satu atau singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Tapi tidak semua zat adiktif adalah narkoba. Narkoba adalah zat adiktif, sedangkan tidak semua zat adiktif adalah narkoba. Karena contoh yang lain adalah kafein dan tein yang ada di teh ya, kafein yang ada di kopi dan teh, kemudian ada alkohol. Selanjutnya yaitu penggunaan narkotika, dampaknya ya. Jadi kalau kemarin kita membahas mengenai contoh-contoh narkotika, nah ini kemarin kita membahas heroin, contohnya morfin, opium, dan kodein. Nah, ternyata dampak penggunaan narkotika dalam jangka pendek itu dapat menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, rasa nyaman, diikuti perasaan seperti mimpi dan mengantuk. Nah, sedangkan penggunaan secara jangka panjang dia dapat menyebabkan ketergantungan. Nah, ini yang menjadi bahaya bagi orang yang menggunakan narkoba atau narkotika ini. Jadi ketika dia sudah pernah menggunakan sekali, dia akan muncul ketergantungan, muncul sesuatu apabila dia tidak menggunakan, dia akan merasa butuh. Nah, itu ketergantungan. Itu yang akhirnya sampai dia dapat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang itu karena dia sudah tergantung ya. Bisa juga mengakibatkan meninggal karena overdosis, menyebabkan sembelit, gangguan siklus menstruasi bagi perempuan, dan impotensi bagi laki-laki. Nah, jika dalam penggunaannya itu menggunakan jarum suntik, itu dapat juga menghantarkan, atau jarum suntik yang tidak steril dia bisa menghantarkan berbagai jenis penyakit berbahaya atau berbagai jenis penyakit menular ketika jarum suntik yang digunakan bergantian antara satu orang dengan orang yang lain. Bisa jadi ketika orang itu terinfeksi hepatitis atau HIV, dia akan menularkan kepada orang yang menggunakan jarum suntik yang sama. Jadi sangat berbahaya. Nah, sedangkan efek jangka pendek selain penggunaan heroin dan morfin ini salah satunya adalah kokain, yaitu munculnya rasa percaya diri yang meningkat, banyak bicara, rasa lelah yang hilang, kebutuhan tidur yang berkurang, dan berhalusinasi penglihatan secara perabaan. Nah, sedangkan efek secara jangka panjangnya yaitu adalah kekurangan gizi, anemia, kerusakan pada hidungnya, dan gangguan jiwa. Jadi penggunaan narkotika ini sangat berbahaya, yaitu menyebabkan berbagai penyakit yang tentunya akan berakibat pada gangguan kesehatan. Lanjut. Nah, yang kedua adalah psikotropika. Nah, penggunaan di sini contohnya adalah ekstasi ya, metilen dioksi metamfetamin ya, atau MDMA, dan sabu-sabu atau metamfetamin. Dalam jangka pendek itu dapat menyebabkan terjaga atau dia tidak ngantuk, tidak tidur, rasa riang, perasaan lambung, rasa nyaman, dan meningkatkan keakraban seolah-olah. Namun setelah itu akan timbul rasa tidak enak, murung, nafsu makan hilang, berkeringat, rasa haus, badan gemetar, jantung berdebar, dan tekanan darah meningkat.
Nah, sedangkan dalam jangka panjang, penggunaan psikotropika ini juga dapat meningkatkan atau memunculkan ketergantungan. Itu juga dapat menyebabkan kekurangan gizi bagi penggunanya, anemia, kekurangan darah, penyakit jantung, bahkan gangguan jiwa ya. Kemudian juga pembuluh darah yang ada di otak dapat pecah sehingga dia dapat mengalami stroke atau gagal jantung yang dapat mengakibatkan kematian. Nah, ini jadi yang bahaya. Nah, kalau kemarin kita mempelajari narkoba dan psikotropika ini menjadi narkotika dan psikotropika ini menjadi dua hal yang harus dihindari ya, karena memang dua ini narkoba ya, dari narkotika, psikotropika dan psikoaktif lainnya mempunyai zat atau mengandung unsur yang membahayakan bagi tubuh. Kalau psikotropika ini lebih ke dampak-dampak secara sikap, dampak-dampak secara psikologis. Kalau kemarin narkotika dampak terhadap hilangnya rasa sakit, sedangkan psikotropika ini dapat mempengaruhi secara psikologis seseorang, halusinasi, terus kesadaran berkurang, sehingga dia juga sampai dapat mengalami gangguan jiwa ya. Nah, bukan sikapnya. Kemudian dampak penggunaan psikoaktif lainnya. Nah, salah satunya ini adalah contoh inhalansia, yaitu ngelem ya, bahasa sederhananya. Dapat menyebabkan kematian mendadak nih apabila atau akibat kekurangan oksigen karena ilusi ya. Dia akan berhalusinasi dan persepsi yang salah. Misalnya karena dia berhalusinasi, dia bisa merasa terbang sehingga orang dapat mengalami terjun bebas dari tempat tinggi. Nah, itu yang banyak orang-orang atau anak-anak menggunakan inhalansia ini atau ngelem ini, iPhone ini sangat berbahaya, dan jangan sampai kita sampai terjerumus menggunakannya. Jangan sampai anak-anak mualimin tidak ada yang dalam sejarahnya. Nah, secara jangka panjang dia juga dapat menyebabkan kerusakan otak. Nah, kerusakan otak karena dia yang diserang adalah syarafnya, syaraf otak, paru-paru, ginjal dan jantung. Kemudian yang lain adalah ada alkohol yang masuk dalam tubuh dalam jumlah banyak juga dapat akan merusak pembuluh darah menuju otak dan menekan kerja otak ya. Jangka pendeknya juga dapat mengakibatkan mabuk, hilang kesadaran, emosi yang meluap-luap, menyebabkan kecelakaan, dan masih banyak lagi, gangguan pencernaan banyak. Kemudian dalam jangka panjangnya, alkohol juga dapat merusak hati, karena alkohol itu sukar untuk dicerna. Dia dapat merusak hati karena hati penawar racun, dan alkohol itu sebagai sesuatu yang tidak mudah untuk dicerna hati. Nah, dia dapat menyerang juga kelenjar getah lambung sehingga dapat merusak kelenjar tersebut, kemudian kerusakan sistem saraf dan menyebabkan gangguan jantung hingga meningkatkan resiko kanker. Nah, sedangkan pada ibu hamil itu dapat melahirkan bayi yang cacat. Nah, ini kan sangat berbahaya sekali. Nah, selanjutnya adalah upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. Nah, di Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta tentu telah ditanamkan bagaimana menerapkan pola hidup yang sehat, yang islami, yang sesuai norma dan sesuai nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, baik norma agama, norma sosial, dan nilai-nilai hukum aturan yang berlaku. Yang pertama adalah mengenali diri sendiri, meningkatkan harga diri, meningkatkan rasa percaya diri, terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan, karena di usia-usia kalian ini
usia-usia perkembangan remaja yang tentunya masa depan 10 tahun, 20 tahun lagi bangsa dan negara akan ditentukan oleh tangan-tangan kalian, ditentukan oleh masa depan bangsa yang ada di diri kalian. Kalian harus membangun rasa percaya diri, membangun kompetensi, menggali bakat, mengekspresikan inovasi, mengekspresikan gagasan, menerapkan pola hidup sehat, dan melakukan kegiatan hal yang positif, membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan teman dan keluarga, serta meningkatkan iman dan takwa. Ustaz rasa apa yang sudah diajarkan selama di Mu'alimin menjadi bekal yang sangat penting bagi kehidupan anak-anak semuanya di kelak kehidupan kemudian hari, karena narkoba adalah musuh bersama. Narkotika, psikotropika, dan psikoaktif lainnya merupakan musuh kita bersama yang harus kita perangi sama-sama. Tidak bisa dilakukan secara individu ya. Jadi yang terpenting bagaimana anak-anak semuanya sekalian itu menerapkan pola hidup sehat, menggali potensi diri, jadi orang mesti pede karena setiap diri kalian punya potensi masing-masing. Nah, mungkin itu aja pertemuan pada kali ini. Jangan lupa besok hari Rabu Ustadz akan adakan konferensi kelas ya. Ustadz akan sampaikan kisi-kisi yang akan nanti keluar di ujian PAS. Mungkin itu aja, jangan sampai lewatkan hari Rabu. Kita akan masuk kelas conference untuk membahas, akan Ustadz sampaikan kisi-kisi PAS yang akan datang. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.